tentu dengan kedatangan Yeom Ki-hun ini, perkembangan dari Hoki Caraka ini ya bisa dibilang cukup berkembang dan sudah membuktikan juga ya ketika dipoles oleh Yeom Ki-hun di timnas, ketika kembali ke klub itu juga cukup membuktikan ketajaman seorang Hoki Caraka dan berhasil mencetak gol juga bagi klubnya gitu. Jadi ya sepertinya memang Hoki Caraka ini akan menjadi pilihan utama di AFF tahun ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai beberapa pemain yang berpeluang untuk tampil di Piala AFF tetapi kesempatan itu tidak dipanggil ya. Yang memang sebelumnya para pemain itu berpeluang dan dijagokan untuk bisa tampil di Piala AFF atau ASEAN Cup tahun ini, tahun 2024. Nah, di konten video yang sekarang itu saya akan menjelaskan bagaimana kita menakar para striker kita atau para penyerang kita untuk menjalani turnamen atau event turnamen di Piala AFF atau ASEAN Cup tahun ini ya. Jadi sebelumnya di Garuda Calling yang sudah dirilis oleh akun media sosial Instagram dari Timnas Indonesia, Sintayong itu membawa 5 penyerang ya, yaitu ada Rafael Strijk, lalu ada Ronaldo Kuateh, lalu ada Arkan Kakak Putra, Hoki Caraka, dan satu pemain debutan yaitu Ars Ramadan Ahmad. Nah tentu yang kita akan bahas yaitu adalah 3 striker ini nih, Arkan Kakak, Ars Ramadan dan juga Hoki Caraka. Karena memang kita tahu bahwa Rafael Strijk itu sebetulnya memang terkadang diposisikan sebagai penyerang, kadang juga sebagai winger atau juga false nine. Tetapi kan kepastian Rafael Strijk untuk tampil di Piala AFF itu kita masih menunggu nih informasinya. Walaupun memang sudah beredar kabar bahwa klubnya Brisbane Roar itu akan melepas Rafael Strijk ini ketika Timnas Indonesia baru atau bisa lolos ke babak gugur atau semifinal ya. Nah sementara Ronaldo Kuateh juga sama, sebetulnya bukan posisi di penyerang tengah, tetapi dia di posisi winger dan sudah lama juga dia berkutat dengan cedera ketika bersama klubnya di Turki, dan saat ini dia sedang berada di klub barunya yaitu Thailand Muangthong United. Walaupun saat ini sejauh ini Ronaldo Kuateh ini baru mencatatkan 1 penampilan bersama Muangthong United ya. Jadi yang akan kita bahas itu adalah 3 striker, bagaimana kita menakar kekuatan 3 striker Timnas Indonesia di Piala AFF tahun 2024 ini ya. Oke. Yang pertama itu tadi Arkan Kakak. Nah, kita tahu bahwa ya sebetulnya sobat hobi bola juga pasti sudah tahu bagaimana seorang Arkan Kakak ini itu muncul pertama kali ketika Timnas Indonesia U16 ya, yang saat itu masih dilatih oleh Coach Bima Sakti. Begitupun juga dia tampil di Piala Dunia U17 bersama Timnas Indonesia, dan saat itu di Piala AFF pernah menjadi juara ya kalau tidak salah di bawah asuhan Coach Bima, tetapi gagal untuk bisa tampil di putaran final Piala Asia karena memang di kualifikasi tidak lolos. Lalu akhirnya Indonesia mendapatkan hadiah dari FIFA menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, dan saat itu Arkan Kakak bersama Timnas U17 di Piala Dunia tampil cukup ya lumayan juga sih. Itu apalagi di awal pertandingan melawan Ekuador ya kalau tidak salah, saya lupa gitu. Sempat mencetak gol juga, tetapi di sisa pertandingan berikutnya Arkan Kakak juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk Timnas Indonesia. Dan Arkan Kakak ini juga sudah punya pengalaman bermain di level senior di Liga 1, di mana dia berhasil debut di klubnya Persis Solo saat itu baru menginjak usia 15 tahun ya. Dan di musim lalu juga Arkan Kakak berhasil tampil sebanyak
15 penampilan dengan Persis Solo dan saat ini sudah tampil sebanyak 5 pertandingan dan sudah mencetak 1 gol ya. Tentu sebetulnya Arkan Kakak juga ini saat itu banyak sekali pro kontra ya terhadap Arkan Kakak ini, banyak sekali kritikan, hujatan kepada ia gitu, banyak sekali kritikan dari entah itu pengamat ataupun netizen yang dia terima gitu. Tetapi ya tentu pastinya di bawah arahan Coach Sintayong pastinya nanti ya mudah-mudahan Arkan Kakak ini akan berkembang ya. Walaupun kita tahu bahwa nantinya apakah Arkan Kakak ini akan dibawa ke Piala AFF atau tidak, karena memang dari 33 nama ini akan mengkerucut menjadi 23 nama ya. Lalu yang kedua yaitu ada nama Hoki Caraka. Nah, kita sudah tahu bahwa sebetulnya nama Hoki Caraka ketika masuk dalam Garuda Calling untuk persiapan Piala AFF ini sudah bukan kejutan lagi bagi Hoki Caraka, karena memang Hoki Caraka ini sudah lama bekerja sama dengan pelatih Sintayong, selalu dipanggil ketika masuk ke timnas senior, baik itu mulai dari round pertama, round kedua, dan round ketiga. Begitupun juga di timnas Indonesia U23 ketika Piala Asia U23 dan ketika playoff ke Olimpiade ya. Dan tentu di ajang Piala AFF ini kesempatan sebetulnya bagi Hoki Caraka untuk bisa membuktikan, karena memang di timnas senior Hoki Caraka ini selalu dipanggil, tetapi sangat minim ya waktu yang diberikan oleh Sintayong kepada Hoki Caraka dan jarang sekali diturunkan, karena memang ya kita tahu bahwa mungkin persaingan di lini depan timnas Indonesia senior saat ini juga sangat ketat gitu. Nah, makanya di ajang AFF tahun ini kesempatan buat Hoki Caraka untuk bisa membuktikan bahwa kualitas Hoki Caraka itu juga bisa bersaing dengan para striker timnas senior saat ini gitu ya. Dan ya pastinya sepertinya ya Hoki Caraka ini akan menjadi pilihan utama pelatih Sintayong di lini depan timnas Indonesia untuk Piala AFF tahun ini. Dan saat ini juga Hoki Caraka bersama klubnya sudah mencatatkan tampil sebanyak 11 pertandingan ya kalau tidak salah bersama PSS Sleman dan sudah mencetak 3 gol. Nah, di musim lalu juga Hoki Caraka sudah banyak sekali menit bermain bersama PSS Sleman sebanyak 27 kali pertandingan dan mencetak 5 gol. Nah, tentu juga perkembangan dari seorang Hoki Caraka ini juga bisa dibilang cukup berkembang ya, apalagi ketika timnas Indonesia mendatangkan pelatih striker Yeom Ki-hun berasal dari Korea Selatan gitu, mantan striker timnas Korea Selatan ketika di Piala Dunia 2010 ya. Tentu dengan kedatangan Yeom Ki-hun ini perkembangan dari Hoki Caraka ini ya bisa dibilang cukup berkembang dan sudah membuktikan juga ya ketika dipoles oleh Yeom Ki-hun di timnas, ketika kembali ke klub itu juga cukup membuktikan ketajaman seorang Hoki Caraka dan berhasil mencetak gol juga bagi klubnya gitu. Jadi ya sepertinya memang Hoki Caraka ini akan menjadi pilihan utama di AFF tahun ini ya. Dan yang terakhir yaitu adalah ada nama Arsa Ramadan Ahmad. Nah, ini tentu kejutan ya bagi kita ya, khususnya bagi saya juga, karena belum tahu ini yang bernama Arsa Ramadan Ahmad ini itu dia berasal dari klub Liga 1 yaitu Madura United yang baru berusia 21 tahun dan sudah mencatatkan 4 penampilan bersama klubnya Madura United, mencetak 1 gol dan 1 assist. Itu juga cukup lumayan ya bagi seorang pemain yang berusia 21 tahun. Itu sudah ada pengalaman bermain di level senior Liga 1. Nah, dan menurut kabar juga bahwa Arsa Ramadan Ahmad ini adalah jebolan Garuda Select ya, tapi saya juga belum tahu tahun berapa dia bergabung dengan Garuda Select. Nah, untuk Arsa Ramadan Ahmad ini ya kita patut kita nantikan ya debutnya Arsa Ramadan Ahmad ini di timnas Indonesia untuk Piala AFF ini, tetapi ya pastinya
Arsa Ramadan Ahmad ini harus bisa mengambil hati Sintayong itu ya, dengan cara membuktikan kualitas dia sebagai seorang penyerang. Karena memang nantinya akan dicoret 10 pemain dari 33 nama ini, tentu pastinya nanti akan dipangkas baik di posisi manapun ya, khususnya di posisi striker ini itu. Jadi ya mudah-mudahan 3 striker kita ini benar-benar bisa bersaing dan bisa menunjukkan nanti di Piala AFF. Walaupun memang seperti Arkan Kakak dan Arsa Ramadan Ahmad ini di level timnas senior belum ada pengalaman, tetapi ya inilah saatnya mereka untuk bisa membuktikan atau bisa memberikan kepercayaan itu yang telah diberikan oleh Sintayong ketika dipanggil ke timnas, dan mereka harus bisa membuktikannya seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan para striker kita ini benar-benar itu tadi bisa membuktikan kualitas mereka untuk bisa membuat timnas Indonesia melaju jauh di Piala AFF tahun ini ya. Mudah-mudahan bisa menjadi juara ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.